Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan adanya kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat. Akibatnya 7 kabupaten kota dinyatakan masuk zona berisiko tinggi penularan COVID-19 atau zona merah. 3 diantaranya akan menggelar pilkada serentak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikan yang pilkada Tasikmalaya, Bandung, Karawang. Ini adalah 3 daerah yang melaksanakan pilkada bersamaan minggu ini dengan status zona merah. Jadi itu harus kita waspadai. Tolong diingatkan sesama kita kepada kepala daerah dan juga masyarakat. 3 daerah yang masuk zona merah dan akan menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember 2020 dibahas oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam konferensi pers pada Kamis siang. Ia mengaku saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten terkait untuk memastikan penyelenggaraan pilkada berjalan aman meskipun di zona merah. Beberapa daerah yang zona merah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya itu sudah diinstruksikan untuk mengantisipasi menjelang hari pencoblosan proses-proses pengurangan intensitas kegiatan. Itu arahan dari kami. Karena COVID itu kan tinggi intensitas kegiatan, tinggi juga potensi penularan. Jadi kepada yang pilkada sedang zona merah, arahan kami adalah mengurangi yang namanya intensitas kegiatan kampanye. Menanggapi soal wilayahnya yang masuk zona merah tetapi menyelenggarakan pilkada serentak, pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan akan tetap menggelar pilkada di daerahnya. Pihaknya pun mengatakan sudah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah adanya kerumunan dan memastikan pilkada berlangsung aman. Laksanakan kegiatan pilkada harus dilakukan rapid test. Kami mengagendakan pada tanggal 25 sampai tanggal 2 Desember buat seluruh petugas KPPS di lapangan yang kurang lebih jumlahnya 61.874 tepat katanya mudah-mudahan. Nah selanjutnya memang untuk menghindarkan terjadinya kerumunan kami juga sudah membuat strategi dalam pelaksanaannya per desa. Dan per desa juga nanti dibuat dari itu hampir kurang lebih 1 minggu lebih ya. Itu dalam hari pertama desa apa, kemudian per desa pun dibagi lagi RT RW-nya jam waktu kunjungannya. Jadi tentunya protokol kesehatan tetap harus dijalankan, kemudian strategi supaya tidak terjadi kerumunan pun dijalankan. Selain itu, di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Karawang, ada 4 kabupaten kota yang masuk zona merah COVID-19, yaitu Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta. Adapun 14 kabupaten kota masuk zona oranye dan 6 kabupaten kota masuk zona kuning. Sementara itu, menurut epidemiolog Griffith University, Diki Budiman, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Selain karena jumlah tes yang masih rendah, banyaknya warga yang kembali beraktivitas, tetapi tidak mematuhi protokol kesehatan menyebabkan jumlah kasus COVID-19 masih tinggi. Jadi jangan terjebak sekali lagi dengan sudah 1% ya, tidak. Karena ini akan kalau kita berhenti di angka yang dianggap puas saat ini, ya kita tidak akan mendeteksi lebih banyak kasus. Selain itu, yang harus dilakukan ya bukan hanya testing, tracing juga, tapi batasi orang bergerak, batasi orang mobilitasnya, interaksinya. Jangan mudah melakukan pelonggaran, jangan juga memberi kemudahan dalam keramaian-keramaian. Juga jangan sampai para kepala daerahnya ya memberi contoh pelonggar-pelonggaran. Hingga Kamis 19 November, data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat mencatat 46.062 kasus COVID-19 terjadi di Jawa Barat. Franky Wijaya, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.